Bapa, terima kasih Yesus. Kami percaya kami ada karena anugerah-Mu Tuhan. Ini hati kami, ini penyembahan kami. Kami mau mengikut Engkau Yesus. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Mu di
Shalom, keluarga kerajaan Allah. Saya percaya hari ini kita akan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Yang berbicara dalam bulan ini, temanya itu membangun karakter daripada Kristus. Saudara, kita akan lihat di dalam satu ayat firman Tuhan, 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-6. Yang saya akan bacakan firman Tuhan ini berbicara, mengatakan seperti ini. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saya akan ulangi kembali. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, hari ini saya akan berbicara, sharing, berbagi hidup tentang membangun karakter Kristus. Saudara, kita lihat hari-hari ini seringkali kita tuh memikirkan sesuatu pelayanan yang serba wah. Yang kita kejar tuh sesuatu yang dilihat oleh manusia, yang orang banggakan di dalam setiap apa yang kita lakukan dalam pelayanan kita. Tapi firman Tuhan mengatakan hari-hari ini, jangan mengejar sesuatu yang orang puji kita. Jangan mengejar sesuatu yang sementara. Karena firman Tuhan berkata seluruh semuanya akan lenyap. Tapi hanya yang kekal yang akan Tuhan berikan kepada kita semuanya. Nah, dari ayat firman Tuhan ini, yang dia rindukan hari-hari ini, mengejarlah kehidupannya menjadi serupa dengan Tuhan. Bangun di dalam kehidupan kita yang serupa dengan Kristus. Nah, apa yang kita akan bangun? Saya akan berbicara mengenai yang pertama, yaitu yang Tuhan rindukan hari-hari ini. Bangun pelayanan yang melayani Tuhan. Bangun pelayanan kita yang melayani Tuhan. Kenapa saudara bahwa pelayanan ini penting yang melayani Tuhan? Karena saya percaya hari-hari ini banyak orang-orang dia melayani tapi tidak melayani Tuhan. Yang dia layani hanya pekerjaannya. Yang dia layani hanya manusianya. Yang dia layani hanya sekedar untuk mendapatkan sesuatu dari pelayanan apa yang dia kerjakan. Nah, waktu kita melakukan ini, maka setiap yang kita kerjakan, kita tidak akan pernah mendapatkan sesuatu sukacita, damai sejahtera yang luar biasa. Padahal di dalam pelayanan yang kita kerjakan ini jelas sekali dia berbicara gini, pelayan yang melayani Tuhan. Jadi kalau kita diberi kesempatan untuk melayani pekerjaan Tuhan, itu kita sedang melayani raja segala raja. Nah, saudara harus punya satu paradigma yang benar tentang pelayanan. Supaya saudara mengerti apa arti itu pelayanan kalau kita diberi kesempatan. Terus itu adalah satu keistimewaan dalam kehidupan kita. Kalau kita bisa melayani raja, dan ini bukan tentang daripada kita. Pelayanan Tuhan percayakan kepada kita, itu berbicara tentang pelayanan tentang Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, saudara, kalau saudara lihat dari beberapa hal ini, saudara bisa menangkap betapa pentingnya hari-hari ini kalau kita membangun pelayanan yang benar di hadapan Tuhan. Kalau saudara salah membangunnya di dalam kehidupan saudara, saudara akan mengalami kerugian. Saudara akan mengalami kehilangan waktu. Saudara akan mengalami segala semua ketidaksukacitaan. Saudara akan stres. Tapi waktu saudara melayani dengan satu sikap yang benar, pengetahuan dan hikmat yang benar dalam firman Tuhan, saudara akan diberkati. Nah, ada satu contoh di dalam Alkitab tentang daripada seorang murid Yesus yang meminta di dalam satu kedudukan posisi dalam pelayanan. Saya akan buka dalam Matius pasal yang ke-20, firman Tuhan berkata, Matius 20 ayat yang ke-20 sampai dengan ayat 28. Dan saya akan baca dengan cepat ya saudara ya. Saat itu datang yang bernama keluarga daripada ibu anak daripada Zebedius yang meminta kepada Yesus supaya anaknya yaitu Yohanes dan Yakobus duduk di sebelah kanan atau kiri daripada Tuhan Yesus. Nah, kita lihat. Permintaan ibu Yakobus dan Yohanes bukan memerintah melainkan melayani. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedius serta anak-anaknya itu kepada Yesus. Lalu sujud di hadapan untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, apa yang kau kehendaki? Jawabnya, berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu. Yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Tetapi Yesus menjawab katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu minum cawan yang harus kuminum? Kata mereka kepada kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku itu aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Mendengar itu marahlah ke-10 murid yang lain dan kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka berkata, kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu,
hendaklah ia menjadi pelayanmu. Ini keren banget. Dan berkata, barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah yang menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara, kalau kita lihat dalam firman Tuhan ini, ada satu contoh yang sangat keren. Ada satu contoh kehidupan teladan yang Yesus berikan kepada seluruh murid-muridnya. Dia mengajarkan begini, hari-hari ini coba kita cek kembali pelayanan yang kita bangun, saudara. Apakah benar-benar pelayanan yang kita bangun ini sesuai dengan Kristus, teladan kehidupan kita? Apapun pelayanan yang saudara kerjakan, yang Tuhan percayakan, entahkah itu menjadi asyir, entahkah saudara menjadi pendoa syafaat, mungkin saudara pelayanan daripada cleaning service, saudara melayani mungkin di dalam bidang apapun juga semua. Kalau itu saudara kerjakan dengan sungguh-sungguh dan saudara melakukan untuk Tuhan, untuk Raja segala Raja, maka pelayanan saudara akan memberkati dimanapun saudara berada. Amin. Nah, ini yang dia minta dalam kehidupan kita. Tapi seringkali kita mengejar pelayanan yang orang puji kita. Seringkali kita mengejar sesuatu pelayanan yang hanya sementara, yang orang berkata begini, wah kamu hebat, kamu luar biasa, kamu terkenal. Padahal Tuhan gak tertarik dengan itu. Suatu saat ada satu cerita, ada satu kebenaran firman Tuhan disampaikan tentang pemilihan daripada raja di Israel, raja kedua Israel. Pada saat itu waktu Saul ditolak menjadi raja, Tuhan mencari seorang figur, seorang pemimpin daripada raja Israel yang kedua. Pada saat itu dicari, Nabi memandang kepada manusia yang kelihatannya gagah, yang kelihatannya luar biasa, yang punya sekolah tinggi. Tapi Tuhan tidak. Dan Tuhan berkata, aku menolak apa yang kau katakan, bukan yang dilihat oleh manusia yang Tuhan pilih, tapi yang Tuhan lihat itu yang kau pilih. Dan akhirnya Daud yang dipilih menjadi seorang raja. Nah, hari-hari ini dalam kehidupan kita, saudara, kita lihat Tuhan sedang memilih pelayan-pelayan Tuhan yang melayani Tuhan, bukan pekerjaannya, bukan untuk keuntungan kita, bukan untuk mencari duit, bukan sensasi, bukan supaya orang melihat kita, bukan, tapi kita melayani supaya Raja melihat kita, Raja berkenan, dan Raja puas dengan apa yang kita kerjakan. Kenapa? Karena kita melakukannya untuk Tuhan. Nah, saudara, yang kedua, apa yang Tuhan rindukan hari ini, apa yang perlu kita bangun? Yang kedua, dalam perkataan saudara hari-hari ini, perhatikan, ya saudara, bangun perkataan saudara. Hari-hari ini perkataan saudara harus penuh dengan firman Tuhan. Jangan perkataan-perkataan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kenapa perkataan firman Tuhan ini hari-hari ini penting dalam hidup kita? Saudara harus banyak memakan firman Tuhan, rindukan Tuhan dan haus akan Tuhan. Karena perkataan firman Tuhan itu yang membuat kehidupan saudara akan menjadi berkat dimanapun saudara berada. Setiap apa yang saudara ucapkan dalam perkataan saudara harus sesuai dengan firman Tuhan. Kenapa perkataan itu penting? Saya akan buka dalam Amsal pasal 18 ayat 21. Dia berkata begini, hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Saudara lihat, di dalam kitab Amsal berkata, perkataan kita itu penuh kuasa. Saudara, pelayanan yang kita bangun ini, perkataan itu pelayanan. Waktu saudara memberikan perkataan yang menyembuhkan, perkataan yang menyegarkan, perkataan yang menghidupkan, perkataan yang menghibur, perkataan yang menguatkan, membangkitkan, memulihkan, dan memberkati, itu firman Tuhan. Nah, saudara, waktu saudara mengatakan itu kepada orang yang sedang mengalami kesulitan, masalah apapun juga, yang keluar perkataan menyembuhkan, itu adalah sesuatu yang membangun kehidupan Kristus dalam kehidupan saudara, dan orang akan mengalami mujizat kesembuhan yang luar biasa. Nah, hari-hari ini ukurannya bukan karena kita punya jabatan, bukan karena punya posisi, bukan karena kita terkenal, tapi orang yang membangun kehidupan seperti Kristus dilihat dari perkataannya. Perkataan, perbuatan, dan kehidupannya itu sesuai dengan firman Tuhan, dan apa yang dia lakukan maka itu akan menyembuhkan, memberkati, dan menghiburkan orang semuanya. Nah, hari ini saya merindukan, mari hari-hari ini pakailah kehidupan yang membangun, yaitu di dalam kehidupan kita untuk menjadi seorang pelayan-pelayan Tuhan yang melayani Tuhan. Yang kedua, mari bangun perkataan kita yang sesuai dengan firman Tuhan. Saya akan tutup dengan satu ayat, yaitu Kolose 3 ayat 16 dan 17. Firman Tuhan berkata gini, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang kan yang lain. Dan dikatakan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Saya percaya waktu saudara melakukan ini, maka saudara sedang membangun satu kehidupan Kristus di dalam pelayanan apapun yang saudara kerjakan, dan perkataan saudara akan menjadi berkat, menjadi damai
berdampak, menjadi inspirasi, dan mengubah dan menyembuhkan orang yang mendengarnya. Tuhan memberkati, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini. Engkau sedang mempersiapkan kami hari-hari ini untuk membangun satu karakter Kristus. Biarlah hari-hari ini apa yang Kau percayakan dalam kehidupan kami, dalam melayani, maupun perkataan kami, orang melihat kami, Yesus berjalan dan hidup dalam kehidupan kami. Sehingga di mana kami berada, kami berdoa, biar kami boleh menjadi berkat. Kalau kami di dalam keluarga, menjadi seorang istri, anak, atau menjadi seorang suami, menjadi seorang pemimpin, dimanapun dalam pelayanan kami, itu memberkati orang yang mendengarnya. Terima kasih Tuhan. Aku percaya hari ini semua yang menyaksikan siaran ini, orang semua yang mendengarkan firman Tuhan, saya percaya hidupnya tidak akan sama lagi karena aku berjumpa dengan Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan berkati.